ketika momen Clara arrive di Jakarta, saya bekerja sama salah satu kantor di Jakarta di Fatmawati. Bos saya, salah satu orang terdekat saya, nanya sama Clara, "Bay, Clara kasihan udah sampai sini, jangan kamu sia-siain." Terus saya bilang sama dia, saya cuma akan menikahi Clara ketika dia menjadi seorang Muslim. Dan saya nggak bilang ini sama Clara gitu ya. Dan ketika Clara menjadi mualaf, yang pertanyaan kedua, saya mau jadi mualaf, di situ saya bilang sama bos saya, "Kak, Clara mau jadi Muslim. Kayaknya insya Allah secepat mungkin minggu depan saya akan nikahi Clara. Saya akan memenuhi janji saya." Itu aja gitu. Ketiga, Clara menunjukkan bahwa sebenarnya sabar yang saya pelajari dari saya beragama Islam ternyata tidak sepadan dengan Clara yang miliki gitu. Ternyata dia lebih sabar dari yang saya kira, dan itu yang membuat saya jatuh cinta sama Clara. Kita penasaran banget kan, karena kita dengar kabar bahagia bahwa Clara sekarang sedang mengandung. Udah berapa bulan, Clara? Sekarang 5. Oh, udah 5 bulan. 5 bulan. Nah, ini gimana nih? Apakah memang dari awal sempat tunda dulu atau emang baru dapatnya sekarang? Karena ya seperti saya tadi bilang, saya waktu tinggal di Indonesia sebenarnya Rayu selalu bilang saya mau punya anak, dan saya juga tahu saya mau punya keluarga, bikin keluarga sama Rayu. Tapi karena tinggal di Indonesia bukan momennya, jadi ditunda. Dikunci dulu. Terus setelah pindah ke Spanyol, yang terjadi adalah 1 tahun pertama, ya mau nggak mungkin datang langsung ke satu negara berbeda. Saya waktu itu bantu Bayu untuk adaptasi ke sini, maksudnya belajar semua, buka rekening baru, banyak, sibuk intinya. Setelah itu sebenarnya di sini di Spanyol budayanya kayak gini, kalau kamu mau punya anak, the best paling ideal kamu sudah punya rumah, udah stabil intinya, pekerjaan kayak gitu. Dan karena pandemi datang juga, akhirnya ya aku bilang gini, kayaknya the best situation untuk punya anak sebenarnya nggak ada. Maksudnya itu tergantung orang tua sendiri, no? Kapan siap itu the best momennya, bukan kapan kondisinya idealnya. Jadi akhirnya kami bilang ya udah, we try, kita go with the flow, kita akan kerja keras, banyak nabung, dan nanti kita lihat gimana. Dan akhirnya setelah pandemi kita ke Indonesia, libur di Indonesia. Oh, jadinya malah pas di Bali kemarin, pas holiday. Iya. Saya ke dokter sebelum di Spanyol. Saya bilang ke dokter, kayaknya sekarang saya sudah siap, mau gini-gini, harus gimana. Dan setelah itu, setelah 4 bulan, kita akhirnya dikasih. Maksudnya Alhamdulillah. 4 bulan coba, dikasih lumayan cepat gitu. Oh, Masya Allah, ikut senang banget ya. Berarti perkiraan bulan Februari kali ya? Januari. Kalau prediksi dokter katanya 16 Januari akan lahir ya. Pun dekat ini dong, ulang tahun saya. 15 Januari. Wah, ini menarik ya. Jadi teman-teman ya, ternyata banyak hikmah yang kita dapetin dari ngobrolan kita ini, karena pasangannya memang hidup berjuang, hidupnya itu berjuang selalu, dan ini sampai sekarang pun dan seterusnya mereka akan terus berjuang. Itu struggle, semuanya diraih bersama, diupayakan bersama. Dan intinya kayaknya berdua risk taker ya. Benar, dan mereka tuh kayak one team gitu berdua ini, selalu saling support gitu ya. Nah, jadi ini ada rencana untuk salah satu bisnis yang dijalankan atau karir yang dijalankan sama Mas Bayu, ada yang mau dibesarkan nggak? Misalnya kayak weddingnya ditambahin tim kasih tim lampu, tim apa segala macam, itu mau dibegituin yang profesional banget, apa ada
editornya dijadiin apa, ada visi apa gimana ke depan? Sebenarnya cita-citanya memang seperti itu Mas Hari. Jadi nambah SDM untuk di lighting, untuk di apa ya Mas, di editornya gitu. Karena menyita waktu untuk sama keluarga sebenarnya gitu. Dan pengen banget gitu. Dan juga pengen membuka kayak small agency di Indonesia sebenarnya gitu. Jadi cuma datang ke sini untuk ketika high seasonnya aja gitu. Karena wasting time juga kalau kita cuma di sini di Eropa tapi kita tidak bisa mengefektifkan kedua kita di sini. Jadi mendingan tinggal ke Indonesia, berbagi ilmu di sana, cari rezeki lagi di sana, dekat sama keluarga di sana, biar anak belajar di sana. Seperti itu Mas Hari. Cita-cita kita nggak mau jauh dari satu tempat. Jadi kalau bisa setengah tahun di Indonesia atau base-nya di Indonesia karena mau buka usaha di sana. Iya. Dan kalau bisa sambil sering datang ke sini untuk kerja sama lihat keluarga di sini. Itu planning paling ideal nanti kita lihat. Oh, jadi memang intinya adalah dua negara ini memang jadi tempat terbaik, terindah untuk Mas Bayu dan juga Clara gitu ya. Apakah mungkin akan ada next destination selain Spanyol dan juga Indonesia? Ada. Saya dari dulu suka traveling. Emang saya kuliahnya bahasa sama travel journalism. Jadi saya sebagai wartawan saya sangat suka traveling dan akhirnya Bayu juga ikut passionnya traveling. Jadi kami nanti mau kalau ada rezeki mau ke Maldives, mau sedikit keliling dunia, tapi kami akan tunggu sama bayinya misalnya umur 1 atau gitu, biar dia juga bisa belajar karena anak kecil juga pengalamannya bagus untuk mereka. Betul. Kalau masih kecil sebelum sekolah bisa keliling dunia gitu. Dan dia akan lebih terbiasa ya, jadi lebih enjoy juga dan itu bisa ngebawa experience ini bisa kebawa sampai besar. Mungkin ada berarti rencana mereka nih sama anak-anaknya akan ditanamkan tuh value bukan price gitu ya. Jadi sesuatu berapa rezeki jalan-jalan memvaluekan inilah keindahan ciptaan Tuhan gitu. Kalau misalnya langsung beli barang-barang itu kebanyakan lebih ke price. Tapi ini luar biasa sepertinya ingin bagaimana mereka traveling, menikmati bersama, berjuang bersama gitu ya. Nah, Mas Bayu sama Clara nih, siapa di antara gini deh, apa yang membuat Clara jatuh cinta dengan Bayu? Ketika lihat, mungkin dia transparan dan sangat terbuka dari awal. Itu yang bikin, karena gini, banyak bule mereka nggak mau awal-awal di when you are meeting someone pertama kali, sebenarnya kita nggak butuh dan nggak expect dimanjain, dibikin romantic date atau kayak gitu, kita nggak pengen kayak gitu. Yang penting kenal sama orang, punya banyak experience, pengalaman berdua, dan yang saya suka dari Bayu itu dia bukan orang yang treat me like princess atau kayak gitu. Enggak, dia malah bawa saya pakai motor, explore Bandung, ke Tangkuban Perahu, minum teh di gunung. Oh, malah itu yang diingat ya. Dan pastinya saya suka, ya mau nggak mau saya suka karakternya dia, dan dia orang yang suka olahraga, intinya orang fit, dan menurut saya dia cakep. bonus ya. Nah kalau Bayu kan udah 4 tahun pernikahan gitu. Apa yang membuat kamu jatuh cinta sama waktu itu di antara para wanita bule-bule itu kepilihnya Clara, sebabnya apa? Satu, kedua setelah perjalanan ini apa yang membuat tambah makin jatuh cinta? Pertama, awal ketemu Clara saya tidak cinta sama Clara dan Clara bukan orang yang saya inginkan. Cuek banget lagi dia. Jujur. Santai aja. Iya. Kedua, ketika momen Clara arrive di Jakarta, saya bekerja sama salah satu kantor di Jakarta di Fatmawati. Bos saya, salah satu orang terdekat saya, nanya sama Clara, "Bay, Clara kasihan udah sampai sini, jangan kamu sia-siain." Terus saya bilang sama dia, saya cuma akan menikahi Clara ketika dia menjadi seorang Muslim.
Dan saya nggak bilang ini sama Clara gitu ya. Dan ketika Clara menjadi mualaf yang pertanyaan kedua, saya mau jadi mualaf, di situ saya bilang sama bos saya, Kak, Clara mau jadi muslim. Kayaknya insya Allah secepat mungkin minggu depan saya akan nikahi Clara. Saya akan memenuhi janji saya. Itu aja gitu. Ketiga, Clara menunjukkan bahwa sebenarnya sabar yang saya pelajari dari saya beragama Islam ternyata tidak sepadan dengan Clara yang miliki gitu. Ternyata dia lebih sabar dari yang saya kira, dan itu yang membuat saya jatuh cinta sama Clara. Dan keluarga Clara sangat warm banget sama saya. Ada yang kedua nih. Siapa di antara kalian yang lebih cemburuan? Bayu atau Clara? Awalnya Clara juga. Clara juga. Awalnya. Saya bilang awalnya di Indonesia saya sedikit nggak mengerti kenapa dia bisa kenal banyak cewek kayak gitu dari masa lalu. Tapi setelah nikah udah nggak, kami sudah super tenang, jadi nggak cemburu. Udah santai ya. Apalagi sekarang udah mau memiliki anak. Tapi boleh dong di-share momen kalian ketika pas tahu bahwa positif hamil tuh gimana sih rasanya? Ada di YouTube atau? Ada, kita bikin tes di Bali. Satu lain. Si Bapak Fitsul. Alhamdulillah. Ya. Tapi itu momen yang ditunggu-tunggu banget. Apalagi bisa dibilang yang sudah siap dari beberapa tahun lalu untuk punya baby, sebenarnya Bayu yang udah nggak sabar pengen punya baby keturunan mix bule kayak gitu. Dia sangat excited. Akhirnya saya dapat excited itu sebenarnya pas hamil, setelah 3-4 bulan hamil baru saya kerasa waduh senang banget. Maksudnya bukannya saya nggak mau ya, tapi saya yang lebih karena menikmati proses hamil. Ya, dulunya aku sebagai traveler aku takut kalau punya anak nanti nggak bisa traveling kayak gitu, tapi ternyata ini is not like that. Kamu bisa juga traveling, kamu bisa enjoy life, kamu bisa punya keluarga, dan kamu bisa lakukan hal-hal yang sama dengan punya bayi. Dan malah enjoy lagi, bisa enjoy. Oh, seru-seru. Jadi di awal mungkin yang Mas Bayu yang lebih happy banget mungkin ya dari tahu ketika ada mau punya anak gitu. Tapi selama perjalanan sekarang udah masuk 4-5 bulan ya, 4-5 bulan. Terus mungkin yang namanya kita sebagai perempuan gitu ya, kita punya rahim, terus ada seseorang gitu, ada makhluk hidup di dalam perut kita gitu kan, pasti rasanya tuh apalagi nanti pas udah mulai tendang-tendang ya. Iya, nanti apalagi dia udah mulai goyang-goyang, gerak-gerak, udah mulai tendang-tendang, itu experience-nya luar biasa. Udah gitu ketika lahir, momennya banyak-banyak ya. Lahir, wah ini banget ya, pas mulai bahagia banget ya, udah mulai agak gede, mulai jadi teman main, agak gedean lagi jadi pacar bapaknya, mulai remaja, jadi udah remaja jadi model bapaknya. Oh iya. Lah kalau di Indonesia mix laku jadi model loh. Benar, itu laku banget di Indonesia. Aduh. Tapi ternyata kita baru tahu ternyata malah punya rencana besok-besok nih maunya tinggal di Indonesia ya. Malah saya pikir mau stay di sana. Insya Allah. Jadi sebenarnya yang pengen saya bagi untuk anak saya adalah saya tidak pernah mau menjadi otoriter untuk anak saya dan istri saya. Saya pengen mereka berdua mau mempelajari kedua budaya ini dan mereka bisa ngambil irisan topik poin yang bagus untuk mereka tanpa saya paksakan. Tapi yang perlu dibagi sama mereka adalah mereka harus mengenal budaya Muslim untuk anak saya apalagi, supaya tahu bahwa si bapaknya ini dia pengen menjadi Muslim yang baik gitu. Jadi intinya itu aja sih. Selebih itu biarkan mereka berdua yang mengambil keputusan. Kami mau dia kenal nanti dua budaya, karena kalau kita cuma pilih satu ya bukannya nggak fair, tapi ya realitasnya bapak sama ibunya kami dari negara berbeda, jadi dia mau nggak mau akan cobain makanan berbeda, sama keluarga dua-duanya berbeda. Bisa cari sesuatu yang balance, ya cari yang seimbang. Insya Allah.
Malah menariknya bahwa dia akan tahu bahwa dunia itu bukan cuma di Satu tempat aja kan gitu. Bahwa ternyata di luar sana banyak banget tuh perbedaannya, banyak banget hal yang bisa dia explore, penuh banget itu kan, ibarat nggak ada satu orang pun yang bisa nge-explore seluruh dunia semasa hidup kan. Ini luar biasa banget, dikenalin lahir langsung 2 gitu kan. Iya, nah ini pertanyaan terakhir untuk Clara dan juga Bayu. Ini kan banyak orang ya punya pandangan bahwa wah, nikah sama bule udah pasti enak, nikah sama mix tuh pasti gimana-gimana. Tapi mungkin ada tips nggak sebagai kalian yang udah pernah ngerasain sudah 4 tahun menikah ya, 4 tahun menikah, pasti kan ada up and down, terus perjuangan kalian seperti apa. Nah mungkin bisa share juga ke teman-teman semua bahwa semua butuh perjuangan pasti. Iya, benar. Silakan. Dari birokrasi udah untuk siapin dokumen-dokumen untuk nikah itu udah pusing banget. Sampai harus datang ke Jakarta, harus datang ke 3 kementerian, ada budaya, agama, sama kementerian Republik Indonesia. Luar negeri. Ya, luar negeri. Ya, pokoknya banyak pusing, dan kamu aja harus butuh banyak waktu izin di kantor untuk sorry saya harus bawa dokumen ini, jadi benar-benar complicated. Kemudian kamu harus registrasi weddingnya di 2 negara. Jadi semuanya harus dibikin double. Kami bikin di Kedutaan Besar Spanyol di Jakarta. Kami register pernikahan di sana. Kenapa? Kalau nggak diregistrasi, nanti di masa depan bisa ada masalah. Nggak mungkin dong kita cuma nikah misalkan di Indonesia, tapi di Spanyol enggak. Lebih bagus di 2. Selain itu, saya bisa bilang, saya jujur, kayaknya nggak semua orang bisa, nggak semua orang siap untuk struggle sama seperti kita. Karena jauh dari keluarga, harus struggle untuk cari pekerjaan di luar negeri. Kalau komunikasi, agama, budaya. Kadang-kadang gini, something simple kayak gini. Di Indonesia misalkan atau di budaya Asia, kalau orang lagi marah-marah, lebih bagus lebih bagus misalkan di budaya Asia, diam dulu, refresh dulu, baru ngobrol lagi nantinya. Kalau di sini di Spanyol kami komunikasi intens banget. Jadi di sini kami langsung pengen to the point, harus berargumen, harus ya kenapa kita marah? Ayo kita harus diskusi sekarang. Jadi dari komunikasi aja kami pernah punya banyak wah, gimana nih, maksudnya banyak bukan disappointment, tapi ya intinya susah. Kamu harus super sabar, tahan kayak gitu. Dari keluarga juga kan, keluarganya beda-beda, ada kebutuhan berbeda, jadi it's difficult. Not everyone, nggak semua orang ready untuk itu. Jadi benar-benar harus banyak respect, banyak loyalitas, banyak support, dan paling penting banyak enjoy prosesnya. Kalau nggak enjoy sama couple, misalkan kalau Bayu nikah sama Clara cuma karena uang atau materi, dia nggak akan senang karena no, it's impossible. Jadi benar-benar harus karena cinta dan karena ada something. Nah, Bayu ada tambahan? Ya, kalau saya pribadi berdasarkan pengalaman saya sih menikah sama orang bule sebenarnya bukan keinginan, karena waktu itu adalah saya cuma kayaknya enak nih punya istri bule, penasaran. Tapi ketika saya zaman saya drop banget sama masalah perempuan, saya berdoa sama Allah, ya Allah izinkan saya mau punya istri bule, dan itu diijabah. Ternyata emang benar yang seperti yang Clara tadi bilang dari masalah birokrasi di Indonesia, walaupun sebenarnya ketika di kantor kementerian kami sangat dibantu banget sama kinerja mereka, super terbantu banget. Terus kesiapan yang harus kita punya adalah kesiapan mental, kesiapan udah pasti uang untuk menikah, waktu, dan yang pasti adalah support dari keluarga dan teman. Itu sangat penting, karena kalau kita pengen maju sendiri kita belum tentu bisa gitu, karena itu berketerkaitan dengan banyak orang, menikah sama beda 2 negara apalagi gitu. Terus yang paling penting ketika kami ada permasalahan atau bentrok, yang paling penting adalah kita harus mau
mengerti, jangan pengen dimengerti aja, dan saling respect itu aja gitu. Karena kalau itu tidak berjalan dengan frekuensi yang sama, ya kita tidak akan mendapatkan level yang sama dalam berpikir gitu. Jadi itu membuat kita yang bertahan sampai saat ini gitu. Dan saya mencintai Clara dengan apa adanya Clara sekarang. Kalau saya sih untuk teman-teman yang nonton cuma mau bilang, dan untuk keluarga juga cuma mau bilang, tidak perlu khawatir dengan kehidupan kami. Yang kami ambil keputusan ini adalah keputusan yang kami ambil sebagai dua insan yang mempelajari kehidupan masing-masing gitu ya. Sama jangan jangan takut untuk mencoba hal baru selama itu positif. Jangan takut sama kemampuan kamu, karena kemampuan kamu yang akan menjaga kamu. Dan selalu berpikir positif, dan jangan lupa selalu berdoa sama Yang Maha Kuasa, karena doa dan dukungan dari orang tua dan Tuhan Allah juga itu yang paling penting, karena tanpa kita berdoa juga hal suatu itu tidak mungkin. Itu aja gitu sih Mas, tidak ada yang lebih lagi. Jadi ibaratnya walaupun di sana akidahnya tetap hebat banget ya Mas Bayu nih. Vertikalnya juga dapat terus ya, karena apapun itu kita mintanya tuh tetap sama yang di atas gitu, sama Allah gitu. Karena harapan apapun yang kita buat, planning yang dibuat oleh manusia itu tentunya akan disetujui sama yang di atas gitu. Mau kita usaha seperti apa, karena kalau Allahnya minta apa, ngasihnya seperti apa, ya kita nggak bisa gimana-gimana. Oke, thank you ya, terima kasih banyak untuk Clara dan juga Mas Bayu atas waktunya, cerita-ceritanya, dan Masya Allah menginspirasi banget buat kita ya di sini ya. Waduh, ini seru banget teman-teman semua, kebuka sepertinya, kita seperti membuka sebuah jendela ya. Spanyol, Indonesia, luar biasa, dan nggak ada yang nggak mungkin, semuanya serba bisa terjadi kalau kita juga ulet dan tetap semangat. Kita doain pasangan ini langgeng sakinah mawaddah warahmah, lahir dan lancar, bisa honeymoon ke seluruh dunia. Amin. Sama anak-anak juga. Sama anak-anak. Oh ya, nanti kalau misalnya mau ikutan YouTube-nya Mas Bayu Clara, berarti ke Setengah Bule ya. Setengah Bule. Jadi Instagram sama YouTube Setengah Bule. Ya, dan tentunya jangan lupa untuk selalu subscribe kita juga di Cerita Untung. Dan kita tutup ya kalau gitu ya. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih Mas Bayu. Assalamualaikum.